aja pintu panas kali ya. Hah? Nggak hujan lagi teman-teman. Iya, panas. Iya. Oke, kalian pasti pernah dengar tembok Cina raksasa. Pernah? Karena dia masuk di kategori ya keajaiban dunia. Kalian tahu nggak besarnya tembok itu dari mana sampai mana? Nggak tahu ya. Saya hari ini kasih tahu kalian. Besarnya itu sepanjang Pulau Jawa. Ya, kalau nggak salah 27.000 kilometer tembok Cina itu gedenya. Ya, makanya dari bulan kelihatan. Kalian tahu nggak yang memerintah pada saat tembok Cina dibangun itu rajanya raja siapa namanya? Ini kan sejarah ya. Kita harus belajar dari orang-orang hebat. Ya, oke. Kalau di Mandarin namanya Qin Suang. Ya. Kalau di Indonesia namanya Raja Qin, lebih gampang lah ya Raja Qin. Soalnya Suang itu artinya raja. Qin Suang, ya. Nah, saya mau cerita, Raja Qin itu siapa sih? Qin, kenapa Qin? Soalnya saya bersama Prudential pernah ke tembok Cina, oke. Terus saya pergi lagi ke tembok Cina bersama anak-anak saya. Tapi ternyata saya ke tembok Cina-nya beda. Gitu loh, ya beda. Kalau sama Prudential enak tembok Cina. Ke tembok Cina tuh naik lift aja turun lift itu nggak pegel gitu ya. Oke. Jadi Raja Qin ini adalah anak dari selir raja. Mamanya bukan ratu, mamanya tuh selir, ya. Jadi setelah dia lahir, dia dan mamanya dibuang keluar dari kerajaan. Ya, terus si mamanya bilang gini, dari dia kecil sampai dia umur 7 tahun, mamanya selalu bilang, kamu adalah anak raja. Tapi tinggalnya di rumah kumuh gitu loh, ya. Kamu adalah anak raja. Mamanya ngomong terus, ya. Suatu hari mamanya menggaji seorang guru, ya. Gurunya yang lanjutin bilang sama si Qin ini, kamu adalah anak raja, ya. Jadi kebayang nggak si Qin nih terima doktrin itu dari umur 7 tahun sampai umur 11 tahun, ya. Ketika dia umur 11 tahun dia mulai ngeh gitu, masa sih gue anak raja? Iya, kata mamanya, kamu adalah anak raja. Papa kamu tuh raja itu loh, raja yang sekarang sedang berkuasa. Terus gurunya juga bilang, iya, kamu adalah anak raja. Jadi dia mulai emosi, mulai ngeh ya. Oke. Akhirnya di umur 11 tahun dia pergi ke gerbang kota. Kalau kalian nonton film silat tuh ada gerbang lah pas masuk kota. Ya. Terus di sana dia teriak, dia bilang gini, saya adalah anak raja. Dia ngomong gitu. Terus orang rame-rame kayak lalu lalang dengerin dia, saya adalah anak raja. Gak ada yang peduli. Mungkin kata masyarakat, orang gila kali itu ngaku-ngaku anak raja gitu ya. Dia bertahan di sana sampai 3 hari, 4 hari. Saya adalah anak raja, kebayang ya. Di hari kelima dia pingsan. Ya, waktu dia mulai teriak di hari pertama saya adalah anak raja, si penasehat raja bilang gini, raja, itu kan anak kamu. Kan si penasehatnya pasti tahu itu anak raja, betul. Gila loh, dia sekarang udah umur 11 tahun, dia pergi ke gerbang kota, dia bilang dia anak raja. Kata raja, biarin aja, cuekin aja. Teriak sampai ya 5 hari pingsan. Udah pingsan, raja bilang gini, jadi gimana penasehat? Ya udahlah, kita kirim kereta kuda aja, udah ambil dia, masukin aja ke kerajaan. Ya udahlah, oke lah. Akhirnya kirimlah kereta kerajaan sampai gerbang kota, jemput dia, masukin ke kerajaan. Jadi sejak umur 11 kehidupan dia berubah. Dia tinggal bukan di rumah kumuh lagi, tapi dia tinggal di kerajaan. Terus dia dibesarkan di kerajaan. Ya, dia gak lupa sama gurunya, dia bawa gurunya juga. Ya, nah yang namanya anak orang kaya, yang namanya anak raja, sekolahnya tuh gak di sekolah yang umum-umum begini loh.
Ya, kebanyakan mereka homeschooling. Jadi dia dibesarkan oleh gurunya, ya, dibesarkan oleh guru yang mamanya gaji itu loh, ya. Tapi sekarang udah raja yang gaji. Akhirnya dia tumbuh besar, si gurunya jadi tua, ya pasti gurunya tua, bener. Suatu hari si gurunya udah mau meninggal karena udah tua. Gurunya panggil dia, waduh dia nangis-nangis bombay gitu ya. Waduh dia bilang guru saya mau meninggal nih gitu. Tapi gurunya bilang sebelum gurunya meninggal, gurunya bilang gini, Chin, ya kamu ingat kalimat saya, ya kamu ingat kalimat saya. Gurunya bilang gini, kamu harus bisa melakukan apa yang kamu anggap kamu tidak bisa lakukan. Ya biasanya ya pesan-pesan guru ya, apalagi guru yang membesarkan dia, pasti dia ingat banget ya. Gurunya bilang, kamu harus bisa melakukan apa yang kamu anggap kamu tidak bisa lakukan. Coba saya minta siapa nih? Tiara, maju. Kamu latihan jadi speaker. Gurunya pesan apa Tiara? Makanya jangan masuk ruangan ini. Ngetes nih. Ketahuan. Nggak perhatiin. Ya, kamu ngapain aja? Kok melamun? Ya, oke. Ya, kamu harus belajar fokus ya, belajar fokus. Ketika kamu masuk di ruangan ini, kamu harus membuang hal-hal yang mengganggu kamu. Ya, itu hanya keputusan di dalam diri kita kok. Oke, Ibu Sri, maju Bu. Nggak apa-apa ya, ngaret dikit ya. Ada 2 cerita yang saya mau cerita. Yang pertama Raja Chin. Ya, akhirnya gurunya sebelum meninggal, gurunya ngomong apa Bu sama Raja Chin? Kamu harus bisa melakukan apa yang kamu anggap kamu tidak bisa melakukan. Yes, buat Putri. Mana sih beng-bengnya? Beng-bengnya. Iya nih, nggak seru banget sih ya cincin ya. Jadi akhirnya gurunya tetap udah meninggal. Mulailah si Chin akhirnya naik tahta dan jadi raja. Nah, raja zaman dulu kan kerjanya cuma perang, menang, menguasai satu kawasan. Perang, menguasai satu kawasan gitu ya. Nah, karena si Raja Chin ini tipe orang yang ketakutan, panikan, jadi dia tiap kali perang, dia langsung bangun tembok Cina. Lucu ya. Dia tiap kali perang habis, dia bangun tembok Cina. Tapi hebatnya adalah, ini masyarakat dia ini masyarakat petani, tukang bikin pisau, bukan masyarakat yang abri gitu loh, ya. Jadi kebayang nggak kalau kalian ada raja, kemudian tentara kalian adalah tipe-tipe petani, tukang besi, ya, bukan abri, ngeri nggak sih? Ngeri kan? Waduh si Chin tuh nggak bisa tidur loh. Ya ini tour leader yang cerita ya ke saya. Kalau kalian mau tahu pasti kalian pergilah ke Beijing, ya, pakai duit Prudential. Terus akhirnya si Chin berpikir, gimana ya caranya supaya saya bisa menang perang ya? Tapi karena gurunya udah bekalin dia, kamu harus bisa melakukan apa yang kamu anggap kamu nggak bisa lakukan. Berarti dia mesti mikir berkali-kali ya. Akhirnya dia terinspirasi. Dia panggil tukang batu. Dia bilang, tukang batu, kamu pahat tuh patung-patung setinggi prajurit. Ya, setinggi prajurit. Wah, tukang batunya pahat. Ya, terus kamu juga pahatlah itu prajurit berkuda. Wah, dipahat lagi lebih gede. Kudanya tinggi, tambah lagi prajuritnya tinggi. Wah, jadi masyarakatnya tuh sibuk memahat kayak di Bali. Nggak jago perang. Habis itu raja udah jadi nih, patungnya, pasukannya udah jadi. Terus dia bilang gini, petani, kamu taruh di bukit-bukit gunung. Jadi ditaruhlah di bukit-bukit itu. Begitu pasukan datang mau nyerang dari jauh,
Wah, udah lihat tentaranya berjejer banyak banget, pakai kuda, udah pakai prajurit. Si musuh mundur. Habis mundur, si Raja Jin bangun tembok Cina. Dan itu dia lakukan berulang-ulang sampai akhirnya dia bangun tembok Cina segede Pulau Jawa. Makanya ketika kalian takut, ketika kalian berasa gak ada jalan keluar, kalian harus berpikir lebih keras lagi. Dan percayalah, kalau kalian benar di jalannya Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan tidak akan meninggalkan kalian karena kalian adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, oke, akhirnya si Raja Jin menang kan ya, dia bangunlah tembok Cina. Ya, ceritanya dia udah tua. Dia tua dan dia punya 2 anak. Ya, yang paling gede sama yang kedua, cowok dua-duanya. Tapi dia lebih suka sama anak yang kedua. Tapi tahta ini harus diwariskan ke anak yang pertama. Anak yang pertama ini dia nggak suka, ya, dia suka anak yang kedua. Terus dia bilang sama penasehat, gimana ya caranya saya mau kasih tahta saya ke anak yang kedua. Akhirnya penasehat bilang ini, Raja, kamu pergi aja di luar kota, meninggal aja di luar kota. Nanti sampai di luar kota, kamu tulis surat bahwa kamu nggak bakal pulang kalau anak pertama itu tidak mati. Ya, itu usul penasehatnya. Akhirnya si Raja ngikutin aja ya. Si Raja tulis surat lah. Wah, kirim ke kerajaan. Ketika anaknya yang paling besar itu terima, anaknya kaget baca suratnya. Kok saya nulis surat kayak gini sih? Kok si Raja nulis surat kayak gini? Dia nggak bakal pulang ke kerajaan kalau saya nggak mati gitu. Waduh, itu anak paling gede yang mikir terus bolak-balik sampai 3 bulan. Akhirnya ya udahlah, anak paling gedenya bunuh diri. Ya, dan meninggal. Demi supaya si Raja Jin bisa balik ke istana. Ya, tapi waktu dia bunuh diri, Raja Jinnya udah mati. Udah mati beberapa hari. Nah, dulu kan nggak ada zaman formalin ya. Ini versi tour leader cerita ya, saya nggak tahu benar nggak benar ya. Saya cerita juga ke kalian gitu. Akhirnya si penasehat bawa, setelah dengar anak pertamanya meninggal, si penasehat langsung bawa mayat si Raja kembali ke istana. Ya, oke. Dan akhirnya yang naik tahta adalah anak kedua. Ternyata anak kedua ini kejam. Ya, kejam. Dia bikin kuburannya Raja Jin di kota Xi'an. Ya, komentar ya. Di kota Xi'an. Ya, jadi kalau kalian pergi ke Xi'an, XI strip AN, ya, kota Xi'an, kotanya lebih gede dari kota Jakarta. Dia gali kubur, wah gede banget. Terus udahan selesai, lapor Raja, kuburan Raja Jin udah selesai. Ya udah, suruh semua selir bapak saya itu masuk ke kuburannya. Berikut yang tukang gali kuburnya itu masuk semuanya, dikubur hidup-hidup. Makanya itu akhirnya menjadi sejarah. Kalau kalian pergi ke kota Xi'an, itu pasukan yang batu-batu itu, yang ada di foto saya, di sandepan saya, itu Raja Jin juga, di zaman Raja Jin yang bikin. Ya, jadi poin yang kita perlu belajar adalah nasihat dari gurunya. Kamu harus bisa melakukan apa yang kamu anggap kamu nggak bisa lakukan. Dia lemah, tapi dia menang perang terus. Masyarakatnya petani, masyarakatnya tukang batu, tukang besi, bukan abri, bukan pasukan, tapi dia bisa menang perang. Jadi kita dikasih pemikiran yang luar biasa oleh Tuhan, kita pakai. Makanya kan sampai ada joke ya, otak orang Indonesia paling mahal, soalnya jarang dipakai. Jangan terima ya joke itu. Kita harus mulai pakai otak kita. Thomas Alva Edison itu pakai cuma berapa persen? Kayaknya cuma 3% ya. Itu aja bisa menciptakan lampu. So kita harus banyak mikir dan mikir hal-hal yang bagus. Setuju? Setuju. Ya, oke. Cerita yang kedua, ya. Cerita yang kedua, berkumpullah segerombolan masyarakat di kolam ikan,
di kolam buaya. Oke. Terus si raja nih punya tuan putri cantik, udah waktunya harus menikah. Jadi si raja tuh kepengen cari cowok yang wah keren lah, luar biasa. Jadi si raja bikin sayembara. Raja bilang, siapa yang berani jemput ke kolam buaya dan nyebrang dari sini nyampe di sono akan saya jadikan menantu. Wah, kalau saya sih nggak mau lah. Ya, kalian mau nggak? Nggak mau, bener nggak? Itu kan, aduh, ini si putri secantik apa sih sampai ya, tapi kan jadi raja, ya. Oke, jadi pada bengong ya di pinggir kolam buaya nih, pada bengong. Tiba-tiba ada satu cowok kejebur, bung gitu, langsung dia berani cepet-cepet karena takut digigit buaya. Terus dia nyampe di sana, wah semua masyarakat tepuk tangan, wah dia akan menjadi menantu raja. Wah semua orang angkat-angkat dia, wah happy. Tapi dia emosi. Dia bilang gini, saya mau tahu siapa yang dorongin. Dia bilang, saya mau tahu siapa yang dorong saya ke kolam buaya itu. Untung saya nggak mati. Saya mau tahu. Saya mau kasih tahu kalian, ya. Hari ini leader kalian dorong kalian, jeblosin kalian ke Prudential. So kalian harus lari sekenceng-kencengnya, berenang secepat-cepatnya sampai di sana. Dan kalian memenangkan pertandingan. Ya. So terima kasih sama leader kita. Tepuk tangan buat leader kita. Ya, thank you sama Prudential. Thank you atas perhatian kalian. Sukses, sehat selalu buat kalian. Oke teman-teman ya, ceritanya luar biasa ya.